Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih keras lagi Bapak Ibu nggih. Tadi udah makan snack toh? Ya. Yang masih snacknya masih di mulut segera di ini ya. Nanti jawabnya nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sebelah selatan belum keras. Bapak-bapak, nggih. Katanya yang utama itu yang ganjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqna fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Latifah, Bapak Sutiono selaku Tua PJM Moyudan, kemudian pengurus ranting di Desa Turgeni, kemudian dan mungkin pengurus ranting Aisyah, kemudian Bu Zuli dan semua jajaran komite dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Hidon 1. Kemudian Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah Hidon 1 dan semua hadirin sekalian yang sesepuh terutama ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang sudah kita terima, yang kalau kita hitung tidak akan bisa. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bapak Ibu bahagia? Bahagia? Benar? Bahagia kok jawabnya? Bahagia. Ya. Coba senyumnya mana senyumnya? Berikan senyuman terbaik kepada orang di kanan kirinya. Coba. Wah. Iya. Jadi senyuman yang tulus ya. Karena nanti kalau enggak dikira ngece. Ya. Kebahagiaan itu salah satu ciri kita berhasil melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di antara ciri orang yang mendapatkan predikat minal aidin, orang yang kembali kepada kualitas kita kefitrian, itu adalah bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini belum bahagia, berarti di antara ciri dari kefitrian itu belum diperoleh. Nah, mulai sekarang coba Bapak Ibu bareng-bareng diekspresikan happy bagaimana? Yuk. Pakai ekspresi gimana? Ekspresinya? Ini happy gitu. Coba 1, 2, 3 happy. Tangannya mana tangannya? Semuanya biasa ya. 1, 2, 3 happy. Nah gitu. Nanti sampai di rumah sama bapaknya ya happy gitu. Loh, bahagia itu selalu kita panjatkan setiap akhir atau setelah kita melaksanakan sholat. Sering disebut dengan doa sapu jagat, ya enggak? Kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan kita menyekolahkan putra-putri kita di sekolah ini agar mereka kelak bahagia. Karena itu ketika kita sekarang ini juga bahagia, maka kita harus bersyukur. Oke, nanti tentang
kebagian apa nanti dilanjutkan setelah apa nanti ya. Yang kedua Bapak Ibu, marilah salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan untuk kita semuanya, terlebih di bidang pendidikan. Karena pendidikan itu misi utamanya sama dengan Rasulullah, yaitu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seluruh proses pendidikan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada yang lebih baik selain berakhlak ya. Semua materi pelajaran itu nggak ada gunanya kalau tidak membiasakan akhlak. Karena itu sama dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan misi Rasulullah sudah berhasil. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan engkau Muhammad sebagai pemilik karakter yang agung. Tinggal kita mencontoh, melihat, menirunya. Bapak Ibu sekalian, saya diberi waktu berapa lama, Pak? 1 jam. Oke, tadi saya diingatkan, Pak, ini karena nanti nggak terasa ya. Jadi waktu saya sekarang jam 9.20. Jadi udah terpakai 10 menit ya. Jadi jam 10 lebih 10. Nanti diingatkan kalau karena biasanya agak lama. Kalau pelatihan di rumah itu pelatihannya 3 hari, ini 1 jam. Iya. Tadi saya dari Mount Island ya, Muntilan. Dari Muntilan itu sudah tadi dengan bapak-bapak, ibu-ibu ya 300-an lebih itu di TK Aba Al-Ahda ya. Itu saya berangkat dengan nyonya, dengan istri saya itu habis subuh langsung berangkat. Untungnya pagi masih kosong, jalanan masih longgar sehingga cepat ya. Dan tadi jam 7 udah selesai, sama dengan di sini ya, standarnya 1 jam gitu. Jadi 1 jam itu sudah cukup, meskipun kadang ada yang perlu digali lebih jauh melalui yang lain, artinya forum-forum yang lain, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tema yang diberikan ke saya itu refleksi Idul Fitri untuk sinergi dan prestasi, atau untuk meningkatkan sinergi dan meraih prestasi. Kita lihat dulu Bapak Ibu tentang tadi Idul Fitri itu adalah kembali kepada kualitas diri saat kita diciptakan. Allah menciptakan kita itu sempurna. Oke, saya ajak Bapak Ibu untuk yel-yel, mau nggak? Mau? Oke, kalau saya mengatakan salam master, Bapak Ibu menjawab yes I am, sambil tangan kanannya ditaruh di dada sebelah kiri, dadanya sendiri-sendiri. Oh, kelewat tonggone gitu. Maksudnya ini. Oke, siap Bapak Ibu? Duduknya tegak. Iya. Nah, gitu. Tadi kan makannya udah lumayan ya. Oke. Salam master. Belum konsentrasi. Yang semangat rezekinya lancar. Salam master. Kurang semangat. Yang lebih semangat lagi, nanti putra putri Bapak Ibu prestasinya akan hebat. Salam master. Oke, satu lagi. Kalau saya mengatakan salam master tadi 1 jari, sekarang pakai 2 jari. Bapak Ibu menjawab pakai bahasa Moyudan. Apa? Gih kulo, ya enggak? Oke, salam master. Salam master. Enggak lihat saya berarti. Padahal sudah berubah 1 ya enggak? Oke, baik Bapak Ibu, kembali kepada Idul Fitri ya. Allah menciptakan kita itu dalam keadaan masterpiece. Jadi master itu sebenarnya singkatan Bapak Ibu dari masterpiece.
Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Sebutannya bermacam-macam, ada yang ahsani takwim, ada yang al-a'launa, ada yang khairu ummah, ya, dan ada yang lain juga. Tapi tergantung cara kita merawat kualitas yang sudah diberikan oleh Allah ini. Jadi setiap orang, jadi kalau di sini tuh ada berapa ya? Sini 2 kelas itu berarti kalau di total berapa, Bu? Bu Latifah? Ya. 355. Berarti ini ada 355 juga orang tua, ya. Itu berarti ada tambah macam-macam undangan guru, berarti ada sekitar 400-an ya. Ada 400 orang hebat di sini. Kenapa? Karena setiap orang memang hebat di bidangnya masing-masing. Karena itu aja dibanding-bandingke, enggak. Karena memang setiap orang itu diciptakan oleh Allah sempurna. Anak saya itu di SD Sapen itu setiap semester itu mesti mendapatkan sertifikat sebagai bentuk setiap anak itu juara di bidangnya masing-masing. Jadi kalau 12 semester karena ada 6 tahun, maka ada 12 sertifikat. Dan itu bisa berbeda-beda sertifikatnya, terutama sertifikat karakter. Di sini juga, Bu. Nih. Di sini sudah? Sudah. Oh, belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Ayo. Yang benar yang mana? Nah, sebaiknya didorong atau dibiasakan anak-anak pas penerimaan raport itu mendapatkan sertifikat sesuai dengan bidangnya. Misalnya bidangnya ini maksudnya karakter. Ini misalnya anak saya itu pernah dapat sertifikat anak paling ramah. Semester berikutnya dapat sertifikat anak paling berani. Berikutnya anak paling peduli. Berikutnya anak paling perhatian. Jadi beda-beda tergantung pengamatan guru tiap semester. Jadi karakter itu yang lebih utama untuk diamati oleh guru, bukan hanya akademik, ya. Karena itu ruh dari pendidikan itu sendiri. Nah, nanti ke depan sebaiknya setiap semester kan nggak mahal, Bu, ya. Kalau misalnya Pak, kalau ngeprintnya mahal, pakai PDF saja, ya enggak. Pakai PDF nanti dikirim ke orang tua murid itu kan mirip, ya enggak. Tapi anak akan berbeda kalau di print, ya enggak. Itu karena bisa ditunjukkan. Nah, Bapak Ibu, setiap orang itu juara di bidangnya masing-masing. Jadi ahsani takwim. Nah, juara itu ukurannya apa? Hebat itu ukurannya apa? Ini artinya apa? Kembali kepada kehebatan setelah kita 1 bulan puasa Ramadan, itu kita kan berharap atau berdoa la'allakum tattaqun, ya, semoga kamu sekalian bertakwa. Bertakwa itu kalau menurut Muhammad Marmatubit kalau dalam The Glorious Quran itu artinya the best in conduct. Artinya apa? Sama dengan berkarakter. Orang yang paling mulia adalah orang yang berkarakter. Itu sebenarnya takwa identik dengan karakter yang mulia. Nah, apa ukuran takwa atau ukuran orang kembali mendapatkan kembali kepada kefitrian itu? Nah, saya menyebut ada 5 kualitas. Kalau 5 kualitas ini kita miliki, baik kita di rumah ataupun di sekolah, nanti kira-kira jadi seperti apa? Nanti sinergi otomatis. Prestasi itu otomatis dapat. Yang pertama, Bapak Ibu, ya. Setiap orang itu diciptakan oleh Allah itu punya kualitas penuh kedamaian. Bapak Ibu perlu damai tidak? Lawannya damai apa, Bu? Pertengkaran, ya enggak? Percekcokan, perang, apalagi konflik, gesekan.
apalagi circle-circlean, ya enggak? Ya, itu adalah lawan dari kedamaian. Salah satu makna dari agama kita, Islam, adalah perdamaian. Orang yang damai itu penuh dengan ketenangan, positif orangnya, selalu seimbang, tenang, ya. Jadi dia itu bisa memutuskan sesuatu dalam keadaan penuh dengan ketenangan, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau setiap anak itu atau setiap guru lah di sini, karena ini Bapak Ibu guru mayoritas dan juga wali murid, itu kalau kita mempunyai kedamaian, kira-kira sekolah ini atau rumah jadi seperti apa, Bu? Tenang tidak? Iya. Ketenangan itu yang didambakan setiap orang. Kedamaian itu didambakan setiap orang. Dan itu sudah diberikan oleh Allah saat kita diciptakan. Tapi kita jarang merawatnya. Allah membiasakan kita agar kembali kepada kedamaian dengan salah satunya adalah sholat, ya. Makanya ketika Ramadan, Bapak Ibu, di antara kegiatan adalah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, di antaranya adalah tarawih. Itu agar kita mendapatkan kedamaian. Dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Salam itu artinya kedamaian. Sehingga Bapak Ibu selesai sholat itu seharusnya auranya aura kasih, ya, bukan aura kasihan, ya. Jadi kita tuh selesai sholat itu secara batin kita sudah penuh kedamaian, dan kita tebarkan kanan kiri dengan simbol nengok kanan kiri, itu adalah menebarkan kedamaian. Kita punya kedamaian dan memberikan kedamaian. Kita semua menjadi agen perdamaian. Guru-guru yang di kelas penuh kedamaian itu anak-anak yang dari rumah itu punya masalah, lihat gurunya udah adem, ya enggak? Anak-anak di jalan pulang lihat orang tuanya penuh kedamaian, itu masalah yang di jalan itu sudah hilang, lihat guru. Tapi kalau baru datang apa pertanyaannya udah enggak penuh kedamaian, ya enggak? Baru datang sudah ditanya macam-macam, udah mukanya udah enggak familiar. Nah, itu akan menular kepada peserta didik atau anak kita. Nah, kalau putra-putri kita itu belajar penuh dengan ketenangan, Bapak Ibu, akan lebih masuk cepat banget. Otak kita ini itu kalau dalam keadaan alfa, Bapak Ibu, alfa itu saya kasih contoh. Ini kalau Bapak Ibu ini pas menjelang ujian, kadang anaknya kan suruh belajar sulit ya. Sulit ya? Mungkin sesulit lupakan rehan, ya enggak? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat pas mau tidur itu ada yang disebut fenomena REM. REM itu adalah rapid eye movement. Mata ini bergerak cepat. Mau tidur ya, pernah perhatikan nggak? Nah, itu adalah pas gelombang alfa. Bapak Ibu silahkan bisikkan kata-kata positif yang Bapak Ibu inginkan. Maka insya Allah bangun tidur itu akan efektif, ya. Nah, tergantung suasana Bapak Ibu juga ya. Kalau lagi emosinya ya nggak masuk ya kan. Tapi itulah salah satu terapi anak kita. Misalnya kok dengan adiknya kok nakal, dengan itu kok nggak bisa rukun. Ya, mulai sekarang dan selanjutnya adik sebut namanya itu baikan dengan kakak atau adik. Udah, ulangi lagi ya kan. Nah, insya Allah ini adalah bagian dari teknik dalam psikologi. Bangun tidur, kalau Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu mulai dulu dengan berdoa, maka itu akan sangat menyentuh dia. Itu adalah bagaimana kondisi alfa itu sangat mempengaruhi diri kita. Bapak Ibu yang dalam keadaan alfa itu senang ya membaca novel dengan tidak senang membaca novel, itu kira-kira cepat selesai yang senang atau yang nggak senang? Kalau yang senang itu novel 300 halaman semalam selesai loh.
Ya enggak? Ada novel baru siapa tuh tokohnya? Biru ya? Biru atau muda nggak tahu ya. Biru atau biru itu artinya kalau dalam agama Islam adalah artinya kebaikan. Ya. Birrul walidain itu kan berbuat baik. Tapi itu ada tokoh biru. Tapi di sana bagus sekali. Nah itu kalau senang itu akan cepat sekali membaca. Tapi kalau tidak senang, membaca judulnya saja sudah mumet, enggak? Ya. Anak-anak kita ini suruh belajar di rumah. Kalau dalam keadaan gelombang alfa, udah senang banget. Anak saya itu belajar, itu kadang sampai tengah malam, disuruh tidur tuh nggak mau, karena lagi senengnya. Bahkan sampai ya ini sekalian sholat tahajud ya, sampai tertidur di sajadah, ya enggak? Memang punya target. Ya kalau nanti ASPD-nya bagus, boleh nggak ke SMP 5? Ya tergantung, ya itu ya, di tantangan. Ternyata pas uji coba, ya uji coba atau tryout, itu tryout pertama dari satu kota itu total ada sekitar 6.000 orang, itu ternyata rankingnya 2.000. Wah, nah ini bisa dicek posisi Mbak di mana? Nggak apa-apa ya, ini kan baru pertama, kan masih belajar lagi. Oke, nanti ayah tunggu gimana perubahannya. Tryout berikutnya, karena ada spirit dari dalam tadi dan belajarnya tuh ternyata yang lain sudah tidur. Banyak mahasiswa yang tinggal di rumah saya, yang lain udah tidur, ini belajar sendiri. Tryout berikutnya rankingnya jadi 1.100. Nah, oke, tapi ini masih kurang Pak, ini masih jauh gitu loh. Ya nggak apa-apa ya, ini kan masih tryout kedua itu ya. Nah, tryout ketiga menunjukkan ke saya itu, walinya juga menunjukkan ya, itu rankingnya udah 100 sekian. Satu kelas udah ranking 3. Di rata-ratanya udah 90 ke atas. Ketika anak-anak itu senang, maka dia akan melakukan dengan sendirinya tanpa disuruh. Dan ini pengaruh dari orang sekitar Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang mengkondisikan anak itu senang atau tidak, ya. Kalau Bapak Ibunya enggak damai, ya anaknya juga terpengaruh, ya enggak? Oke, ini baru kedamaian udah habis waktunya. Oke, masih ada 4 ya Pak. Oke, cepat ini. Yang kedua, ya, kualitas yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, dan ini salah satu tanda kita Idul Fitri, mendapatkan kualitas kefitrian, itu adalah kualitas cinta. Apa Bu? Cinta. Yang pertama tadi apa toh? Damai. Damai itu kalau di bahasa Inggrisnya apa? Peace ya. Coba ekspresi peace gimana Bapak Ibu? Peace. Pakai tangan. Peace gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Peace. Lagi. Wajahnya relax ya, jangan peace gitu kan ya. 1, 2, 3. Peace. Oke, yang kedua adalah cinta. Apa itu? Love. Ya, gimana ekspresi love? Ini sudah lupa Pak Sudiana. Gimana? Begini? Ya, love gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Love. Oke. Nah, nanti kalau sampai di rumah ketuk pintu, Pak, love. Lewat kertek kendi gitu. Ya. Apa itu love, Bapak Ibu? Ya, apa itu cinta? Ya. Oh, bolak-balik itu. Ini kalau kata mahasiswanya Bu Zuli ya, karena anak Jaksel, anak-anak milenial itu, apa itu cinta? Katanya cinta itu harus lewat selatan. Kenapa? Karena tidak bisa diutarakan. Wow, luar biasa. Tapi definisi yang bagus yang saya peroleh dari almarhum Bang Imaduddin itu adalah cinta itu adalah pleasure in giving. Cinta itu adalah senang memberi. Jadi kalau Bapak Ibu cinta kepada SD Muhammadiyah Ngicon ini, berarti apa yang bisa saya berikan?
Jadi kalau Bapak Ibu misalnya diundang, diajak untuk memberikan saran, pemikiran, itu dengan senang hati datang. Tidak lihat undangan sudah berarti ini opo neh, tagihan neh, enggak gitu. Itu namanya Bapak Ibu belum punya cinta, ya enggak? Jadi kalau punya cinta itu mesti ada yang bisa saya bantu, begitu. Bukan ada yang bisa bantu saya, dan itu salah, ya enggak? Nah, Bapak Ibu, ketika kita cinta kepada peserta didik atau anak-anak kita, maka semua itu akan diberikan dalam pengertian positif. Akan fulfilling, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Itulah kualitas kita senang memberi. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin keluar dari masalah, nanti putra-putri Bapak Ibu lulus semua dengan baik, maka memberilah ini. Dalam Al-Quran itu disebutkan, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang lagi sempit urusan, barang siapa yang lagi punya masalah, maka memberilah, maka akan ada solusi. Bapak Ibu punya masalah tidak? Ya, nggak usah diceritakan, sudah kelihatan. Ya. Bapak Ibu tahu ini nggak waktu pemakaman Ratu Elizabeth II kemarin? Ada yang perhatian nggak ya? Itu ada satu perhiasan yang dipakai oleh keluarga kerajaan Buckingham, yaitu apa itu? Mutiara. Harga mutiara itu berapa ya kira-kira? Ada yang pernah beli? Bukan mutiara makanan ya. Ya. Itu bisa, kalau yang asli itu bisa puluhan juta. Bahkan kalau kerajaan Inggris ya bisa ratusan juta. Proses menjadi atau terjadinya mutiara itu dari apa toh Bu? Pak? Dari kerang, ya enggak? Kerang yang apa? Kerang yang kemasukan benda asing, enggak? Kemasukan benda asing itu kira-kira sakit tidak Bapak Ibu? Sakit. Bapak Ibu lagi enak istirahat, kemasukan kelilipan itu benda asing, sakit, ya enggak? Kerang juga begitu. Tapi kemasukan benda asing itu kemudian kerang meresponnya dengan positif. Dia kuat menahan itu. Ternyata yang masalah tadi ternyata di kemudian hari menjadi berkah. Menjadi kerang yang ada mutiaranya. Harganya mahal. Sementara kerang yang tidak punya masalah menjadi kerang rebus. Enggak? Coba satu kerang mutiara ditukar dengan kerang rebus dapat berapa? Dipakai sawalan ini nggak habis Pak ya. Nah Bapak Ibu ingin menjadi orang tua mutiara atau orang tua rebus? Nah mutiara. Jadi kalau punya masalah, cara Allah mengangkat derajat kita ya dengan masalah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi ketika kita punya masalah, tapi kita merespon dengan positif, kita selalu mengembalikan kepada Allah, maka solusinya datang. Di antaranya adalah dengan banyak memberi. Jadi Bapak Ibu, biar nanti putra-putrinya itu mudah mengerjakan, ini bukan hanya untuk SPD saja sebenarnya, apapun masalahnya, perbanyak memberi. Selama ini kita keliru ya. Nanti kalau anak saya lulus, saya sembelihkan sapi, keliru. Nyembelih sapi dulu nanti pasti lulus. Berikan kepada anak-anak yatim. Di sini ada panti asuhan Pak ya. Nah, berikan kepada anak-anak panti asuhan. Maka itulah yang akan menjadi apa? Jalaran memudahkan anak-anak kita yang awalnya itu sulit memahami pelajaran bisa mudah. Kenapa? Karena pemahaman itu adalah rezeki dari Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kefahaman itu adalah rezeki dari Allah. Artinya apa? Ini adalah rahasia dari Allah. Kalau kita dekat dengan sang pemilik rahasia yaitu Allah, maka yang tadi sulit jadi mudah. Yang awalnya belajar itu nggak paham jadi paham. Yang awalnya itu pegang buku aja udah stres, itu akan pegang buku dan akan membaca dan paham. Inilah jalan spiritual. Jadi
kalau kita perhatikan sepenuhnya, kita memberikan yang terbaik untuk anak dengan cinta tadi, maka anak-anak akan mudah Bapak Ibu. Oke, itu yang kedua, yaitu kualitas cinta. Yang ketiga Bapak Ibu, nanti kalau sudah habis saya diingatkan loh ya, ini sudah 43. Yang ketiga adalah kualitas bahagia. Orang yang kembali kepada kefitrian itu cirinya selain penuh kedamaian, yang pertama, kedua penuh cinta, senang memberi, yang ketiga adalah bahagia. Apa ciri bahagia itu, Pak Ibu? Bapak Ibu ingin bahagia tidak tahu? Ingin, oke. Sekarang diekspresikan, happy bagaimana Bapak Ibu? Happy. Ibu gini ya, happy ya. Oke, 1, 2, 3, happy. Yang belakang belum, berarti nanti nggak bahagia beneran. 1, 2, 3, happy. Yang pertama apa tadi? Peace. Kedua, love. Ketiga, happy. Oke. Orang yang bahagia, jadi untuk bahagia itu tidak perlu kemana-mana Bapak Ibu. Syaratnya yang pertama adalah husnudzon. Itu yang pertama. Alias emosinya positif. Itu syarat yang pertama. Ya. Kenapa? Karena untuk bisa bahagia itu sebenarnya asal kita tuh lihat semua yang ada di sekitar kita dengan positif, maka membuat kita bahagia. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bahagia itu sudah ada dalam diri kita. Kita gak perlu mencari kebahagiaan di tempat lain. Ingin bahagia kok ke mall, ya enggak? Malah habis zakat mall, ya. Itu malah stres ya karena uangnya habis. Bapak Ibu, bahagia itu udah ada di dalam hati kita. Bagaimana merawatnya? Biasakan husnudzon, ya, positive emotion. Bagaimana caranya? Menurut Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali alias Hujjatul Islam, pengarang Ihya Ulumuddin, ya. Bapak Ibu ingin menerapkan husnudzon itu, salah satunya adalah kalau keinginan kita belum tercapai, maka carilah atau berikan alasan positif sebanyak-banyaknya. Misalnya kita punya janjian dengan seseorang, kok orang itu nggak datang sesuai dengan janji jam yang sudah ditentukan. Maka contohnya cari 20 alasan, yang 19 itu yang positif, baru yang ke-20 boleh yang negatif. Kira-kira yang positif apa Pak? Bu, kok dia nggak datang? Apa alasannya? Bannya bocor. Apalagi? Sakit. Apalagi? Itu baru 2, 3. Ada tamu. 4. Hujan. 5. Oke. Cari 19 yang positif. Baru yang ke-20 boleh. Kurang ajar. Tapi kebanyakan kita sudah yang ke-20, ya enggak? Kurang ajar ya, prateko ngece banget. Wah, tambah nih. Begitu, sorry anakku loro. Oh, baru gitu. Mayoritas kita itu udah negative thinking. Wajar kalau menurut penelitian, Jack Canfield itu meneliti, orang dewasa itu setiap hari berpikir sebanyak 60.000 hal. Dari 60.000 hal itu 80%-nya negative thinking. Itu udah riset. Jadi untuk bisa membuat menjadi positive thinking perlu perjuangan. Karena itu kenapa mayoritas orang Indonesia itu tidak bahagia. Survei tahun 2023, negara paling bahagia mana? Ayo. Dari 140 negara yang disurvei, alhamdulillah Indonesia ranking 70. Negara paling bahagia adalah Finlandia, itu sampai 5 tahun berturut-turut. Ya, Finlandia, Denmark, Swedia, Islandia, Luxembourg, itu negara-negara sana. Padahal dalil kita banyak tentang kebahagiaan. Berarti apa? Kita harus membiasakan tadi positive emotion.
Yang kedua, Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, nah ini sesuai dengan sinergi. Kalau ingin bahagia, perbanyak teman alias relationship, perbanyak hubungan. Sinergi itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak ingin membantu orang, kalau kita tidak punya positive emotion, kalau kita tidak mau berhubungan dengan orang, nggak mungkin bisa diwujudkan sinergi itu. Karena sinergi itu ingin memberikan yang terbaik. 1 tambah 1 itu kalau kompromi itu bisa maksimal 2. Tapi kalau sinergi 1 tambah 1 itu bisa 10, bisa 40, bisa 100. Itulah bedanya kompromi dengan sinergi. Jadi Bapak Ibu, ini ada 400-an orang. Kalau ada sinergi, ada ribuan kebaikan, ada jutaan kebaikan. Itulah sinergi. Mengapa sinergi itu penting? Karena tidak semua urusan bisa diselesaikan sendirian. Kita nggak mungkin hidup sendiri. Anak kita juara, nggak mungkin ada juara kalau nggak ada kejuaraan. Kita nggak mungkin juara kelas kalau nggak ada sekolah. Berarti apa? Bapak Ibu guru itu penting, enggak? Jadi nggak mungkin mengatakan saya juara. Kenapa? Karena saya sendiri, nggak mungkin. Karena ada buku, berarti ada pengarang kan? Karena pasti melibatkan orang lain. Karena itu sinergi harus. Kalau dalam bahasanya Pak almarhum Sutrisno SD Muhammadiyah itu apa itu? Wajib, harus, wajib, kudu, kedah katanya. Ya enggak? Saking pentingnya itu loh. Harus, wajib, kudu, kedah. Itu berarti apa? Kita memang harus melakukan sinergi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya problem apa? Dialogkan dengan sekolah. Sekolah juga begitu, karena tidak tahu apa yang terjadi di rumah, Bapak Ibu, apa yang ada di sekolah didialogkan, dikomunikasikan dengan rumah. Sekarang salah satu tantangannya adalah HP, ya enggak? Nah, apa yang dilihat oleh anak-anak kadang tidak diketahui oleh orang tua dan juga Bapak Ibu guru, dan maka perlu komunikasi. Komunikasi nggak akan bisa dilakukan kalau nggak ada sinergi, kerjasama. Maka antara keluarga dengan sekolah harus dilakukan. Apalagi dalam karakter 6 tahun pertama itu 80% karakter terbentuk. Berarti di mana itu? Di rumah. Jadi sebelum masuk ke SD ini 80% karakter sudah terbentuk. Dan sedihnya menurut penelitian, mayoritas 6 tahun pertama anak-anak dibiasakan negatif. Ini riset di Amerika sana. Anak-anak di bawah usia 6 tahun mendapatkan perlakuan yang negatif itu lebih banyak daripada yang positif. Yang positif itu hanya 32 kali, sementara yang negatif 432 kali. Sehingga ini tantangan kita Bapak Ibu. Kalau kita sendirian nggak bisa. Sinergi itu harus. Kalau kita udah ada sinergi, maka prestasi tadi udah otomatis. Oke, jadi yang ketiga tadi adalah apa tadi Bapak Ibu? Kualitas bahagia alias happy. Oke, 2 lagi saya sampaikan secara cepat. Yang keempat, kualitas yang diberikan oleh Allah. Dan kalau kita mempunyai ini, maka insya Allah kita mendapatkan tanda kefitrian, yaitu kualitas berdaya. Berdaya itu artinya apa Bu? Semangat, antusias. Jadi, ayo Bu, kita sholat. Nah itu berarti nggak semangat, ya nggak? Bandar dengar azan, mangsa wis azan wae. Mau wis azan iku azan mana itu. Jadi wis tugasnya, dan kita tuh kalau yang mendengar kalau nggak berdaya, nggak punya semangat itu ya negatif tinggi. Nah, karena itu Bapak Ibu harus antusias. Ciri orang yang mendapatkan Idul Fitri berarti harus berdaya, penuh semangat, ya. Berdaya itu power. Gimana ekspresinya Bu? Power. Gini, power. Oke, coba tangan ke depan, menghafal begini, ayo. Power, 1, 2, 3. 2 tangan. Power, lagi. Oke, tadi dari awal apa?
peace, love, happy, power. Oke. Orang yang kualitas kefitriannya itu ada, yang keempat ini adalah berdaya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dan kita semuanya itu harus menularkan energi berdaya ini kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga semangat ketika belajar, semangat ketika berdoa, semangat juga ketika beribadah. Ini adalah energi yang harus kita tularkan. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, ciri kita mendapatkan kualitas kefitrian adalah kalau kita itu punya ketulusan, keikhlasan kita meningkat. Ya, bahasa Inggrisnya itu pure, ya, pure. Ini Bu Zul itu kan dosen bahasa Inggris ya, jadi pure ya, itu penuh dengan ketulusan. Tulus itu kosong, ikhlas itu kholasa itu kosong, nggak ada kepentingan kecuali untuk kebaikan. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika diundang seperti ini, snack ora, ditanyakan snack. Begitu ada snack kok nggak siji, wah ini ngeluh aja. Ini karena apa? Karena ketulusannya belum muncul. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya ketulusan, yang power, maka tidak ada modus, ya, alias dikit-dikit materi, enggak gitu. Dan justru inilah yang doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena ini nanti anak-anak kita akan ujian, dan orang tua itu sangat berpengaruh. Ridha Allah, tergantung ridha orang tua. Bapak Ibu, malam-malam karena sudah dilatih selama Ramadan, biasakan bangun malam dan doakan putra putri kita. Kenapa? Karena pendekatan spiritual itu lebih menyentuh langit daripada pendekatan material atau pendekatan rasional. Satu harinya Allah sama dengan 1000 tahun manusia, kalau menurut surat Al-Kahfi ayat 25. Ini berarti apa? Kalau anak kita itu selama 6 tahun gak paham-paham, itu kalau Allah berkenan hitungannya detik doa kita dikabulkan. Anak yang awalnya belajar gak paham jadi paham. Inilah pendekatan spiritual. Dan ini hanya perlu keyakinan. Jadi di antara ciri kita mendapatkan Idul Fitri kalau kita penuh ketulusan, keikhlasan. Orang yang ikhlas dalam beribadah, orang yang mau melakukan aktivitas penuh dengan keikhlasan akan membuat hidup kita lebih dimudahkan dan diberkahi. Oke, kita ekspresikan yang kelima itu apa tadi Bu? Ketulusan, bahasa Inggrisnya pure ya, P-U-R-E, pure. Coba 1, 2, 3, pure. Gimana ekspresinya? Ayo. Pure gini. Wah, kayak udan ya pure ya. Gimana Pak? Ya, tadi kan kosong ya, gini, nggak ada modus ya. Gini. Pure gitu ya. Oke, 1, 2, 3, pure. Lagi, pure. Dari awal, peace, love, happy, power, pure. Wah, pinter ya. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ini kalau menurut Bina ini termasuk TKG Bu. TKG itu TK gerang maksudnya. Oke Bapak Ibu, ini sawalan itu ruhnya, spiritnya adalah kita kembali mendapatkan 5 kualitas itu. Kita tuh semakin damai, kita semakin penuh cinta, orientasinya adalah memberi yang terbaik, kita penuh kebahagiaan dan membahagiakan orang lain, kita berdaya dan memberdayakan orang lain, dan kita penuh ketulusan. Itulah 5 ciri orang yang mendapatkan kefitrian. Dan kalau kita punya 5 ini, insya Allah prestasi itu otomatis dapat. Sinergi itu udah otomatis kita lakukan. Kenapa? Karena kita nggak mungkin hidup sendirian. Kita itu hidup dalam masyarakat yang berbeda-beda. Karena kita berbeda, maka jangan mencari perbedaan. Itu namanya cari masalah, ya enggak? Bagaimana? Carilah titik temu. Sinergi itu akan berjalan kalau kita mencari titik temu. Kita mencari kesamaan. Kalau kita mencari perbedaan itu bisa masalah.
malam pertama aja udah masalah, ya enggak? Calon istrinya itu bisa tidur kalau lampunya mati. Suami bisa tidur kalau lampunya nyala. Kira-kira malam pertama gimana? Nggak bisa satu kamar, ya enggak? Ditanya orang tuanya, lo kok nggak satu kamar? Orang iso turu aku pulang perlu sakit film. Lah gimana toh? Lah kak itu suami bisa tidur kalau dinyalakan, lah saya kalau dimatikan ya. Ya cobalah, mosok udah gitu, udah masalah. Akhirnya apa Pak? Dicari titik temunya. Komprominya apa? Orang tuanya lihat kamarnya ternyata apa? Seperti disco, biar bet. Malah nggak bisa tidur. Gitu. Akhirnya apa? Komprominya apa? Yang awalnya terang jadi redup, yang awalnya mati jadi agak di setel yang redup. Ketemu itu nanti temu. Jadi ini hal yang simpel. Kalau kita menekankan ego kita, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita melihat ini adalah kepentingan bersama, maka akan ada jalan keluar. Itulah ciri kita bisa berkomunikasi dan bersinergi. Oke, masih ingat tadi 5 kualitas? 1, 2, 3. Dari belakang. Wah, pintar ya. Nanti sampai di rumah ketuk pintu langsung Oke, Bapak Ibu, jadi itu saya kira udah 1 jam kurang dikit ya. Saya sudah diingatkan 10 menit lagi. Kebanyakan kita kalau ini Bu mengikuti kegiatan seperti ini, kadang hanya sisi yang bersifat rutinitasnya. Kita lupa bahwa ruh dari pertemuan apalagi syawalan itu sebenarnya adalah kualitas jiwa. Dihubungkan dengan pendidikan apa? Sangat nyambung ya. Seluruh proses pendidikan itu ya untuk 5 itu. Di sekolah ini kok 5 ini ada, lihat gurunya kok punya 5 ini, udah itu madrasati jannati. Sekolahku adalah surgaku. Anak-anak diliburkan mesti sedih Bapak Ibu, ya enggak? Karena keluar dari surga, ya enggak? Kalau sekarang gimana Bu Latifah? Kira-kira kalau diliburkan senang tidak? Orang tuanya lebih senang atau sedih Bu? Sedih karena pulang, ya enggak? Waduh kok wis mulih lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dua-duanya harus menciptakan suasana seperti di surga. Yaitu 5 itu, suasana di surga itu, ya. Makanya di antara nama surga adalah Darussalam, ya. Tempat di mana penuh kedamaian, penuh ketenangan. Kita di sana bahagia. Orientasinya adalah memberi, bukan modus, nggak ada di sana, ya. Penuh ketulusan dan seterusnya. Jadi kualitas yang positif ada semua di sana. Lah, inilah spirit dari pendidikan. Yang terakhir adalah saya minta Bapak Ibu guru yang di sini bahwa the heart of education is education of the heart. Inti pendidikan adalah pendidikan hati. Ya, maka tujuan atau misi utama seorang guru itu bukan mengajar, bukan teaching, tapi touching, menyentuh. Ya, menyentuh itulah tugas utama seorang guru, bukan mengajar. Kalau mengajar sekarang sudah ada HP, ini udah satu HP ini bisa dipakai untuk download jutaan buku. Tapi kalau menyentuh, HP nggak bisa menyentuh. Yang bisa adalah kita menyentuh. Nah, Bapak Ibu, ini bukan hanya tugas Bapak Ibu guru di sekolah, tapi juga Bapak Ibu di rumah bagaimana menyentuh putra putri Bapak Ibu sehingga mereka menjadi anak yang mudah-mudahan soleh dan solehah. Oke Bapak Ibu, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan agar 5 tadi kita miliki. Kita ingat 4H. Coba sekarang nunjuk kepala dengan mengatakan head. Head. Bukan head. Head. Head artinya apa? Kepala. Ini adalah tempatnya ilmu. Bapak Ibu tadi udah tahu 5 ya? Udah. Tapi mengetahui aja nggak cukup. Harus ada H yang kedua, yaitu heart. 1, 2, 3. Heart. Oke, heart artinya apa? Hati. Jadi setelah tahu 5 tadi harus dirasakan dalam hati, ya. Heart.
tidak cukup hanya dirasakan, tapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka yang ketiga, hand. Oke, 1, 2, 3, hand. Nah, jadi kita harus mengetahui yang positif yang 5 tadi, merasakan dan melaksanakan. Oke, ulangi. Head, heart, hand. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka kita layak bersyukur, kita layak merayakan. Kita rayakan dengan hal yang keempat, yaitu apa? Hore. 1, 2, 3. Hore. Oke, coba sekarang ikuti gerakan saya sambil berteriak ya. Semangat. Oke, tapi sebelum ke sana 5 tadi disebutkan. 1, 2, 3. Peace, love, happy, power, pure. Nah, ini harus kita masukkan dalam ke 4H yang tadi saya sebutkan. Oke, gerakannya ikuti saya sambil teriak. Oke, terima kasih ya. Jadi ke depan mudah-mudahan di sekolah ini dan seterusnya anak-anak kita itu penuh dengan prestasi, penuh dengan berkualitas atau berakhlak mulia, dan minimal kalau 5 ini dirawat, insya Allah otomatis kita akan berprestasi. Itu udah otomatis ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melanjutkan kualitas tadi dan selalu meningkatkan dari waktu ke waktu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu dan hikmah yang demikian bermakna. Semoga kita